sedang masuk di bulan Muharram. Insyaallah mudah-mudahan bulan Muharram ini tahun ini hingga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik daripada kemarin. Mudah-mudahan selama amal ibadah kita sama satu tahun kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, kurban kita, salat kita, Al-Qur'an kita, ta'lim kita, mudah-mudahan mendapatkan amal Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun ke depan, kehidupan kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, rumah tangga kita lebih baik, kita lebih baik dalam bersikap untuk kehidupan kita baik dunia maupun akhirat yang akan datang. Salam dan salam semoga terbaru pada junjungan dari kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan akan menyebabkan turunnya syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita panjatkan senantiasa kita dibantu oleh Rasulullah untuk senantiasa membantu kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita lebih baik. Bapak-bapak sekalian, sebelum salam berasa sama-sama kita baca Fatihah dan malam kepada barokah kitab Arba'in Nawawi. Jadi kepada bapak-bapak sekalian dan bapak-bapak Fatihah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keluarga kita, anak-anak kita diberi kesehatan, yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang sedang bercerita mudah-mudahan dimudahkan, yang sedang ada masalah mudah-mudahan cepat segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah tadi ini yang berikan solehah dah ada dengan ucapan Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekarang masuk hadis yang ke-30 ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti tinggal lagi 12 hadis lagi. Insyaallah kelar ya. Sebelum akhir tahun semoga selesai. Tergantung sih. Kalau memang selama kajian ini dibuka insyaallah selesai. Itu mah masa iya sih sungguh-sungguh selama kita hidup nggak pernah kelar satu kitab lah paling nggak hatam gitu kan. Jadi ngaji itu nggak cuma sepotong ganti. Jadi sekali-kali rasain kita selesai ngaji hatam satu kitab satu buku. Insya Allah Pak, kalau kita satu buku ya ada keberkahan. Karena orang taklim itu paling tidak dia mendapatkan 3 hal. Pertama, dapat ampunan dari Allah. Pertama tuh orang yang talim. Yang kedua dapat ilmunya, ya kan? Yang ketiga dapat keberkahan. Keberkahan kalau dapat ampunan sudah pasti, karena memang Allah sudah jelaskan, hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang di dalam talim itu kalau dia keluar bahwa bisa bilillah atau yang dia sedang di jalan Allah, selalu berpahala. Kemudian orang yang di dalam talim itu di bawah naungan saya malaikat Jibril. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang talabul ilmi. Yang kedua, insya Allah akan mendapatkan ilmu. Ya, karena memang salah satu upaya kita mencapai derajat itu dengan ilmu. Surga itu bukan sesuatu yang murah. Surga sesuatu yang mahal, butuh ilmu. Sekarang begini, Bapak mau kerja di pabrik Samsung yang besar itu butuh ilmu. S1, S2, S3. Kemudian mau kerja di perusahaan-perusahaan besar pun butuh ilmu. Nah ini perusahaan yang bisa dunia, apalagi surga pasti butuh ilmu. Makanya banyak orang yang ibadah karena tidak ada ilmunya, akhirnya ibadahnya ditolak. Alhamdulillah kita sudah masuk 1440 Hijriah, tahun 1444 Hijriah. Ya, saya mungkin tidak singgung masalah hijrahnya, ya. Tapi semangat hijrahnya harus kita pupuk. Itu sudah bahas di hadis yang pertama tuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Itu sudah bahas pada hadis yang pertama. Baik, Bapak sekalian, para hadirin, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-30.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah Al-Khushani Dursum bin Nashir radhiyallahu anhu. Ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududa fala ta'duha wa harram asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Dari hadis ini hadis hasan riwayat apa? Darqutni wa ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani. Abi Sa'labah itu nama laqab, nama aslinya Dursum bin Nashir. Sangat sedikit sekali sumber-sumber yang menceritakan tentang sahabat yang satu ini. Cuma ini adalah salah satu sahabat besar, ya. Sahabat besar itu Abu Sa'labah itu salah satu orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah dan Baitul Ridwan. Pernah dengar nggak? Baitul Ridwan. Nah, sedikit saya ceritakan. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW ingin umroh. Nah, saya coba cerita nih. 6 Hijriah Rasulullah SAW ingin umroh. Nah, sebelum umroh, ketika Rasulullah dan para sahabatnya akan menuju ke Mekah, Rasulullah SAW sebelumnya mengutus sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Ya, jadi Utsman bin Affan ini tidak lain sahabat sekaligus menantu. Karena Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Rasulullah sekaligus, ya, maka sebut gelar Dzun-Nurain yang memiliki dua cahaya. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang menikahi dua putri Rasulullah. Nah, Utsman bin Affan ini diutus oleh Rasulullah menyampaikan kabar kepada kaum kafir Quraisy bahwa Muhammad SAW Rasulullah ingin masuk kota Mekah. Ingin masuk kota Mekah. Kenapa harus diberitahukan? Karena dulu antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin masih terjadi pergolakan perang. Jangan sampai ketika Rasulullah masuk merangsek ke kota Mekah terjadi pertumpahan darah. Maka diutuslah Sayyidina Utsman bin Affan untuk memberitahukan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta rombongan akan masuk kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Singkat cerita, ketika Sayyidina Utsman menuju ke kota Mekah untuk memberikan kabar, mendelegasikan, ya, delegasi utusan. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini ditahan oleh kaum kafir Quraisy, ditahan. Nah, terdengarlah desas-desus berita bahwa Sayyidina Utsman bin Affan ini mati dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Nah, saat itu Rasulullah sempat marah, ya, karena mertua juga gimana lihat menantunya dibunuh. Kemudian juga berikan putusan di dalam etika perang, ketika utusan dibunuh berarti apa? Ngajakin perang. Nah, ketika mendengar kabar Sayyidina Utsman ini dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, saat itu banyak umat Islam yang imannya masih goyang, masih ikut-ikutan, masih belum kuat. Nah, mereka khawatir jangan-jangan kalau saya ke Mekah saya dibunuh juga nih. Nah, kata sebagian umat Islam. Nah, pada saat itulah Rasulullah itu melihat kegamangan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin saat itu sahabat bernama Sahil itu orang yang pertama kali membaiat Rasulullah. Membaiat Rasulullah di sini maksudnya saya tidak akan lari dari menyelamatkan Rasulullah. Jadi tidak akan pulang kembali ke Madinah, akan tetap setia bersama Rasulullah. Dan akhirnya seluruh sahabat itu semuanya berbaiat kepada Rasulullah, sumpah setia kepada Rasulullah sampai tetes darah penghabisan. Jadi akan melindungi Rasulullah. Nah, kejadian itu terjadi tahun 6 Hijriah sebelum Rasulullah umroh, ketika sudah berada di luar kota
Mekah. Perjanjian itu tepat di bawah pohon. Maka dia bilang Baitul Ridwan atau Ashabus Syajar. Dan sumpah setia sahabat ini, banyak para sahabat sumpah setia. Sahabat-sahabat agung, salah satunya adalah ini siapa? Abu Sa'labah, salah satunya orang yang sumpah setia kepada Rasulullah. Dan orang-orang yang bersumpah setia kepada Rasulullah di bawah pohon itu diabadikan dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha radiya adil mu'minin bin ashabi syajarah. Jadi Allah sudah ridho kepada kaum mukminin yang berjanji sumpah setia di bawah pohon. Artinya orang-orang yang ikut Baitul Ridwan saat itu yang bersumpah setia berayat pada Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Jadi kalau zaman dulu gitu Pak. Jadi zaman Rasulullah itu sudah taruhnya nyawa masalahnya kan. Karena Rasulullah saya nggak bakal pulang, gitu. Saya nggak bakal pulang. Nah tapi kenapa ada sumpah setia seperti ini? Ternyata ada kaum mukmin, kaum muslimin yang saat itu nggak berani berbaiat, balik kanan, takut mati. Salah satunya namanya saya lupa namanya, ada dua orang sahabat. Jadi ketika baiat orang ini malah ngumpet, lari balik kanan, ngumpet di kolong ontak, tidak mau berbaiat, takut mati. Karena saat itu kondisinya memang kondisi perang Pak. Ya, jadi ketika sahabat yang lain sumpah setia pada Rasulullah, tapi ada beberapa orang kaum muslimin yang tidak berani berbaiat kepada Rasulullah, takut mati. Nah, orang-orang yang bersumpah setia inilah disebutnya ahlu baitul ridwan. Dan orang-orang inilah yang didapat dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, orang kalau sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sudah otomatis masuk surga. Jadi orang ahli surga. Salah satunya adalah sahabat. Singkat cerita, setelah mereka bersumpah setia, ya setelah bersumpah setia, enggak lama nih Sayyidina Utsman yang isukan meninggal dunia datang dari Mekah. Ternyata Sayyidina Utsman masih hidup. Oke, ini sudah di luar kota Mekah, tinggal masuk ke kota Mekah karena mau umrah bulan Hijriah. Jadi umrahnya Rasulullah nggak kayak kita gini Pak. Jadi buat masuk kota Mekah pada pulang kampung itu masih ditahan. Nah singkat cerita, kaum kafir Quraisy akhirnya ngirim utusan kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin supaya pulang ke Madinah, balik kanan. Nah ada sahabat begitu datang, kaum Quraisy datang begitu si Urwah masalah datang ke sana, berdialog dengan Rasulullah, debat sama Rasulullah sampai Rasulullah pegang jenggotnya. Nah, kalau adab orang Arab itu Pak, kalau dia menghormati orang itu pegang jenggot Pak. Ini adab ya, adatnya. Orang Arab itu kalau dipegang jenggotnya sebuah kehormatan. Tapi kalau coba-coba Bapak pegang bokongnya, mata ditepok, gacok Bapak. Jadi adat Arab itu beda Pak sama adat kita. Jadi kalau adat Arab itu ketika pegang jenggot berarti dia menghormati. Tapi kalau pegang bokong itu berarti menghina. Nah saat itu pada kaum kafir itu megang jenggot Rasulullah, cuma dianggapnya megang jenggot itu sebagai penghinaan. Sampai saat itu ada seorang sahabat yang sampai ngangkat pedang, lepaskan jenggotmu dari Rasulullah. Gitu kan? Lu pegang jenggot lagi, pala lu hilang. Kalau bahasa kita begitu. Sampai orang kafir Quraisy ini utusan itu bingung. Loh, wah hebat banget ya umat Islam. Dibilang begini lagi, ya Muhammad, kamu itu orang-orang muslim yang dari suku yang bermacam-macam. Apa kamu nggak takut kalau nanti orang-orang ini akan pergi meninggalkan kamu karena bukan sukumu? Karena Pak di Arab itu sifat kesukuannya sangat kuat. Perang itu terjadi antar suku. Bani ini lawan bani ini, bani ini lawan bani ini. Nah ternyata di luar dugaan setelah mereka melakukan baiat, ternyata akidah itu lebih kuat daripada kesukuan. Lu mau suku apa kayak bodoh amat, selagi lu mukmin, selagi lu muslim, saudara gue. Bahasa kita begitu tuh. Jadi udah ngemen suku. Nah, akhirnya orang utus ini pulang kembali ke Mekah. Ngirim lagi utusan yang kedua. Utusan kedua sama, ternyata yang diutus itu adalah orang Baduy.
orang Baduy jawara, ya. Taunya dia bacok orang aja. Sampai di sana langsung perangnya keras. Rasulullah tahu bahwa kalau orang-orang Baduy ini suku dia tuh paling senang dengan hewan kurban. Jadi ketika orang ini datang, kata Rasulullah pada sahabat, siapkan hewan kurban, kasih ke dia. Jadi begitu nyampe itu orang dikasih hewan kurban, udah pulang. Kagak jadi negosiasi dengan Rasulullah. Utusan ketiga datang lagi. Ketika datang lagi, terjadilah dialog kesepakatan. Nah, itulah disebut dengan nanti perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian ini pelajaran buat kita kaum muslimin. Rasulullah itu ketika perjanjian Hudaybiyah itu mendiktekan isi perjanjiannya. Isi perjanjian melalui kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, tulis. Apa yang pertama ditulis? Kata Rasulullah, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis sama Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditulis kata Bismillahirrahmanirrahim, tokoh kain Quraisy protes, instruksi. Saya nggak setuju. Saya tidak mengaku Bismillahirrahmanirrahim. Ganti kata Rahmanirrahim dengan apa? Bismika Allahumma. Jadi tradisi bangsa Arab itu Pak, dulu kalau doa bersumpah itu dengan nama Bismika Allahumma. Makanya kaum kafir Quraisy itu, kaum Mekah itu sebutnya kaum musyrik. Mereka percaya kepada Allah, namun tidak mau menyembah Allah. Orang Mekah itu, orang Quraisy, kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa pencipta? Ya Allah. Mereka meyakini bahwa pencipta mereka itu Allah, cuman mereka mengingkari untuk menyembahnya. Bahkan mereka menyembah Allah melalui patung-patung itu. Makanya disebutnya kaum musyrik. Sehingga cerita, oke, kata Rasulullah, ketika diusulkan kata Ar-Rahman Rahim dia, sahabat marah Pak. Sahabat marah karena menganggap menghilangkan asma Allah. Tapi kata Rasulullah, dah senang, nggak apa-apa. Ali ganti. Jadi apa maunya kafir Quraisy? Ganti. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Rasulullah. Quraisy protes lagi, nggak setuju. Ganti Muhammad bin Abdullah karena kami tidak mengakui Muhammad adalah Rasulullah. Marah lagi sahabat. Marah lagi kata Rasulullah, udah apa-apa enggak usah. Hapus Ali, ganti menjadi Muhammad Rasulullah. Itulah hebatnya Rasulullah Pak. Walaupun kekuatannya besar saat itu, punya kekuatan dan sebagainya, namun ketika ada hal-hal memasukkan simbol-simbol keagamaan, menimbulkan kehancuran, menimbulkan perpecahan, bagian dihapus. Terjadi kesepakatan, kata Bismillahirrahmanirrahim dihapus, kata Muhammad Rasulullah dihapus. Ini sama persis terjadi ketika dulu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dulu kan gitu, berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, menjalankan syariat menurut dan agama masing-masing. Itu pun dihapus. Allah Subhanahu Wa Taala diganti menjadi Tuhan yang Maha. Para pendiri bangsa yang saat itu founding father terdiri dari 9 orang, 8 Muslim, 1 non Muslim, ya sudah legowo demi bangsa ini hapus utuh. Karena berapa? Karena belajar dari perjanjian Hudaybiyah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah saat itu mengikhlaskan, rela, tidak apa-apa simbol-simbolnya dihilangkan demi umat bersatu. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah saat itu. Bapak kalau sudah pernah umrah ke Mekah nanti tahu ya, Hudaybiyah itu tempatnya masih ada Pak, bekas bangunannya masih ada. Nanti kalau ke sana insya Allah bareng saya. Santri tempatnya seperti apa di sana. Itu nggak jauh itu katakan lontar. Nah, itu tempatnya masih ada sampai sekarang, mesinnya pun masih ada. Nah, dari Hudaybiyah itu isinya yang pertama, di perjanjian Hudaybiyah. Pertama, melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama setahun nggak boleh, 10 tahun tidak boleh perang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Tidak boleh ada penghinaan, tidak boleh ada pengkhianatan, tidak boleh ada pertumpahan darah selama 10 tahun gencatan senjata. Yang kedua poinnya, apabila ada kaum kafir Quraisy masuk Islam, datang ke Madinah,
maka harus dikembalikan ke Mekah. Ya, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada kaum muslimin yang menjadi kafir lagi, Quraisy, maka dia nggak harus balik ke Madinah. Gitu loh. Kemudian yang ketiga, Muhammad SAW diberikan kebebasan berdakwah karena tidak akan ada perang, tidak diberikan kebebasan berdakwah yang penting tidak berperang. Hal ini sebenarnya merugikan Rasulullah karena terjadi embargo ekonomi saat itu. Jadi tidak boleh pedagang itu dari Mekah masuk ke Madinah atau melalui jalur-jalur perdagangan sampai sejauh itu, Pak. Nah, singkat cerita, sahabat Rasulullah bersetuju, ya sudah. Yang terakhir dan perjanjian dari dia adalah Muhammad dan rombongannya harus kembali ke Madinah. Boleh masuk ke Mekah tahun besok, tahun ke-7, hanya 3 hari dan tidak boleh bawa senjata. Perjanjian itu. Jadi jauh-jauh ratusan kilometer jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Sebelum masuk kota Mekah itu dilarang, ya, nggak boleh masuk Mekah, harus kembali lagi pulang berhari-hari gurun pasir jalan kaki, kembali lagi tahun besok. Dan kembali pun umroh itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Bayangin, cuma 3 hari. Makanya umroh sekarang tuh Pak di Mekah cuma 3-4 hari. Ngikutin Rasulullah. Dan itu pun tidak boleh bawa senjata, tidak boleh menuliskan pedang. Yang pertama sahabat protes, kalau kita di depan mata, depan pintu Mekah gitu kan, masa balik lagi Rasulullah, kalau kita sudah siap kok. Umat Islam sudah ada 1.200 yang berangkat waktu itu, nggak sedikit Pak, 1.200 orang. Cuman apa kata Rasulullah? Sudah pulang. Ya sudah, Rasulullah bilang pulang, balikan ke Madinah. Barulah tahun ke-7 Hijriah Rasulullah bisa melaksanakan umroh. Ini sedikit cerita tentang siapa tadi? Abu Salabah. Jadi sama-sama kita ya. Jadi ada 2 tuh, ya. Abu Salabah itu orang yang ikut Baitul Ridwan sama perjanjian Hudaybiyah. Kita harus tahu sedikit cerita itu ya. Dan nilai-nilai di dalam itu sangat luar biasa. Qala Amin Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala fara'idha fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah menyia-nyiakannya. Ya, ya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban. Para ulama ada beda pendapat antara pengertian fardu dan wajib. Ada nggak istilahnya? Fardu lillahi ta'ala, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa bedanya fardu sama wajib? Kalau wajib harus dilaksanakan enggak? Wajib harus dilaksanakan. Kalau fardu harus juga. Terus bedanya di mana? Bingung. Dipikir Pak, kita bilang ini apa hukumnya? Fardu ain. Sholat hukumnya apa? Sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib apa fardu? Hah? Saya mau tanya. Sholat lima waktu hukumnya fardu apa wajib? Hah? Ayo kita lakukan sholat fardu apa? Ayo kita lakukan sholat wajib. Mana yang benar? Fardu apa wajib? Wajib tak, kalau wajib berapa? Fardu lillahi ta'ala. Lihat ya, fardu lillahi fardu ya. Jadi gitu. Antara fardu sama wajib, menurut Imam Syafi'i, fardu dan wajib sama aja. Menurut Imam Syafi'i, fardu dan wajib sama saja, harus dikerjakan. Nah, tapi menurut Imam Hambali dan Imam Maliki, fardu dan wajib beda. Kalau fardu itu sesuatu yang sudah pasti disebutkan perintahnya oleh Allah dan itu disebutkan berulang-ulang. Tapi kalau wajib tidak disebutkan secara spesifik, tapi harus dikerjakan dan perintahnya enggak berulang-ulang. Contoh, yang disebut fardu nih, aqimi sholat, kerjakan sholat. Kerjakan sholat itu wajib atau fardu?
Ingat patokannya. Satu, spesifik perintahnya. Yang kedua, diulang-ulang. Kata-kata aqimi sholat diulang-ulang ke dalam Al-Quran, kalimat itu. Ulang-ulang. Di ayat Al-Baqarah ayat 3 disebutin. Wa yuqimus sholat. Di atas disebutin. Nah, jadi yang spesifik perintahnya itu sebutnya fardu menurut Imam Malik dan Imam Hambali. Misalkan puasa, zakat, haji, ya itu namanya fardu. Nah, tapi kalau yang wajib itu spesifik, Pak, disebutkannya. Contoh kalimat-kalimat haram. Nah, itu nanti kita bahas lebih jauh, ya. Jadi ada hal-hal seperti yang wajib itu dikerjakan, namun tidak spesifik, tapi wajib dikerjakan. Contoh, jangan kau rusak dirimu. Ya, jangan kau rusak dirimu. Kan banyak, Pak, kata-kata rusak diri. Kalau membunuh diri jelas bunuh diri, tapi kalau merusak diri kan banyak. Bisa merubah kodrat kita, bisa kita tindik, merusak, bisa kita badan kita bacok-bacok dengan apa? Menyakiti atau merusak diri. Nah, kemudian apa yang sudah Allah fardukan kerjain mumpung masih hidup. Wala itu jangan sia-siakan. Mumpung Allah masih kasih umur, mumpung Allah kasih sehat, mumpung Allah kasih kesempatan, gunakanlah sebaik-baik waktu itu untuk melaksanakan kefarduan, kewajiban yang memang sudah ditetapkan kepada kita. Kemudian apa? Waharam asya'a fala tantahikuha. Dan dia telah menentukan batasan-batasan. Oh, yang dulu ya. Wahada hududan fala ta'duha. Dan dia telah menentukan batasan-batasan. Hudud, had. Hudud itu asal kata had. Hududullah. Nah, nanti kita kalau belajar di fikih itu ada yang namanya hudud. Apa sih hudud? Hudud itu pengertiannya itu pertama, semua sesuatu yang harus dikerjakan oleh seluruh umat mukmin, baik itu wajib, sunnah, ya, ataupun haram, itu wajib ditinggalin. Jadi apapun hukumnya, baik wajib maupun sunnah atau mubah, itu hal-hal yang boleh dikerjakan. Apapun hukumnya. Tapi yang kedua, tidak boleh melakukan sesuatu yang haram atau melampaui batas. Contoh begini, Pak. Hudud itu pertama jelas perintahnya. Contoh Al-Quran, wazaniyatu fajliduhunna. Para pezinah laki-laki dan perempuan fajliduhunna. Jilid dia. Apa jilid? Apa? Dicambuk. Kemudian yang namanya hudud itu ada batasan. Batasannya berapa? Fajlidu bihami atamaro. Cambuk dia 100 kali. Jadi kalau sudah ditetapkan 100 kali, batasannya 100 ya 100. Jangan mentang-mentang ini musuh kita, sahabat namanya gue ambil 200 nyambung, kagak boleh. Kalau memang 100 ya 100. Kalau mencuri apa? Hubungannya potong tangan, ya sudah potong tangan. Jangan gara-gara dia saudara kita, sudahlah bebasin aja. Gitu kan? Saudara kita atau orang-orang gede, kolega, atau dia musuh kita nih, wah, salah potong tangan udah kalian penggol aja lehernya, juga nggak boleh. Hudud itu ada batasan. Makanya kan seringkali kekacauan ini terjadi. Karena apa? Karena hukum itu sudah tidak berpihak. Atau dulu pada zaman Rasulullah ada seorang wanita terhormat dari Bani Khazraj. Wanita terhormat ini ketahuan nyolong, Pak. Jadi ada perempuan letok, tukang nyolong. Singkat cerita ketangkap nih perempuan dan harus kisos. Apa kisosnya? Potong tangan. Akhirnya para pemuka kaum hidup ini menulis sahabat, ya, tolong dong, ada apa? Minta bantuan, kasih kabar ke Rasulullah bahwa ini yang nyolong ini anak tokoh besar. Tolong kisosnya diringanin atau diampuni supaya nggak kena kisos.
Nah, ketika dengan ini Rasulullah marah. Apa kamu ingin tukar hukum Allah dengan kenikmatan dunia? Dan dalam hadis ini disebutkan kata Rasulullah, "Lau syaraqat Fatimah la aqtaha." Kalaulah Fatimah yang nyolong, aku yang potong tangannya langsung. Rasulullah. Nah, dengan hadis itu kan. Jadi hadis itu turun ketika ada anak tokoh besar nyolong, ketahuan, minta diampun sama Rasulullah. Dan Rasulullah marah saat itu. Jangankan orang lain, kalau Fatimah anak saya nyolong, akan kupotong langsung tangan. Itu menandakan ketegasan Rasulullah. Ya makanya mohon maaf, hukum di kita kan begitu Pak. Kata Rasulullah juga kan, umat-umatku dulu itu hancur. Kenapa? Karena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terjadilah kehancuran. Mohon maaf, kasus sekarang tuh, yang nembak sesama dia, lapornya ke dia, yang musuh dia. Kalau kita sih orang awam gampang aja. Ya cuma ya karena ya saya bilang perang bintang kan. Si A mati, tembak-tembakan jegat. Ada sekarang nggak kena tuh Pak. Coba kalau nenek-nenek nyolong ayam, cepet. Kenapa? Hukum dibuat main. Ya sudah banyak kasusnya. Nah makanya saya bilang ketika hukum sudah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tunggulah saat kehancuran. Karena apa? Mereka akan saling melindungi. Karena pada pegang kartu as masing-masing. Ayo dah, lu ngomong, gua bongkar. Jangan ngomong gitu lagi. Ayo dah lu bawa-bawa, gua coba lagi belakang. Ya terus begitu Pak. Kenapa? Ya sindikat. Kita ngomong begini kan kita masyarakat awam, itu mah gampang aja kan. Kadang-kadang pembunuhan yang nggak ketahuan yang bisa ketangkep. Nah ini kan depan mata, CCTV ada, segala macam ada. Cuma ya yang pelakunya siapa kan masalah di sini. Wah, gitu. Coba kalau yang kelas bawah, udah gampang. Jangan itu Pak di rumah di tol KM 50 aja ketahuan, tol tengah jalan. Bisa ketahuan ini di rumah. Ya coba kita ya ketawa aja, harus ngomong apa. Itulah yang terjadi. Maka jangan salahkan ketika itu sudah terjadi. Akhir zaman udah akhir zaman. Kita ya berlindung pada Allah lah, mudah-mudahan kita nggak kebagian kiamat kubro. Serang Pak, lagi ngopi belum salah tebak, bread aja gitu. Kan gitu. Kalau kiamat kan katanya gunung-gunung keterbangan gitu kan. Lagi ngopi ya kan, kayak di bangku putih Krakatau nyampe jebret gitu. Jangan bisa gitu kan. Lagi main pusat atau ancol nyampe gitu ya. Kalah lagi. Udah kalah lagi. Untung pemain cuma satu gol ya. Nah, baik ya. Waharam asya falatan takihukaha ya. Dan telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian jatuh ke dalamnya. Jadi Allah itu sudah menjelaskan yang haram-haram jelas. Nah dalam Al-Quran itu dan dalam dalil-dalil kata-kata haram itu Allah itu melarang kaum muslimin dengan mengharamkan sesuatu. Kadang-kadang menggunakan kata haram yang jelas. Padahal nggak bisa ditolerir lagi, harus dikerjakan, harus ditinggalkan. Pertama, ada contoh kalimat Al-Quran, hurimat alaikumul maitata wadama walahmul khinzir. Hurimat diharamkan atasmu bangkai. Apa bangkai? Binatang yang disembelih tidak menggunakan nama Allah itu bangkai namanya. Kemudian darah, walam khinzir dan daging babi itu ada di Al-Quran. Jadi nggak usah pakai jawab. Kenapa daging babi haram? Karena mengandung kita begini lipat. Aku udah bilang haram, ya udah haram. Nggak usah pakai penjelasan biologi segala macam. Aku bilang haram ya haram. Mau bilang punya leher kek, mau bilang kagak kek, bodoh amat. Itu mau babi mau punya leher mau kagak. Al-Quran sudah bilang haram. Karena babi binatang yang jorok. Nah binatang mana yang mandi sendiri? Kagak ada Pak. Semua binatang juga beraknya di kandang, kagak ada juga ke toilet.
Ada nggak binatang pakai pampers? Kagak ada. Semua binatang jorok. Jadi, karena mengandung cacing pita, Pak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu daging babi kalau dimasak cacing pitanya mati nggak? Mati. Kalau cacing pita mati halal dong. Karena alasannya cacing pita. Lah nggak juga. Jadi yang jelas ini mah nggak bisa pakai logika. Aku sudah bilang kurlimat diharapkan dia sudah haram. Karena dalil ada dua, ada qot'i, ada disebut dengan dalil qot'i, ada dalil ini. Dalil qot'i itu dalil sudah menurut Al-Quran dan hadis, itu nggak bisa dibantah. Contoh lagi, Bapak mohon maaf kena liur anjing. Apa hadisnya? Mencucinya 1 dengan lumpur, 6 dengan air bersih, kan gitu. Ini jangan diputar-putar. Udah pakai sabun boleh, kan sabun mengandung nabati. Pakai lumpur juga gini-gini. Hadis sudah bilang, kata hadis pakai lumpur ya pakai lumpur. Gak usah diotak-atik lagi. Jadi ada hukum-hukum yang memang sudah jelas perintahnya, nggak perlu penafsiran. Contoh yang kedua, Allah menjelaskan kata-kata haram itu jelas-jelas menggunakan kata haram. Contoh lain, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Udah. Riba mau lagu apa sifatnya riba. Tinggal tugas kita mengkaji ini termasuk riba apa bukan. Itu tuh, ya kan? Ribanya mah tetap haram. Yang jadi masalah adalah kasus ini termasuk riba atau bukan. Kemudian contoh-contoh lain kalimat-kalimat yang jelas haram Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sudah jelas haram. Yang kedua, pengharaman Allah dalam Al-Quran kadang-kadang tidak menggunakan kata haram, tapi dengan kalimat lain yang mendekati pengharamannya. Contoh, bertakwalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, jangan mensyirikkan. Wala tusyrik bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Mengabdilah pada Allah, beribadahlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan mensekutukan. Pertama, wabil walidaini ihsan, dan kepada orang tua berbuat baik. Ada nggak kalimat haram? Ada. Tapi di ujung kalimat ada kata-kata adabun. Jadi kalau ada kalimat ujungnya adabun syadid, adab yang pedih, orang-orang yang merugi, itu berarti perintah. Dan itu adalah pengharaman segala sesuatu. Idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dan apabila datang hari Jumat maka pergilah sholat Jumat. Wa darul bai', tinggalkan segala macam transaksi. Fa idza qudiyati sholat fantasiru, kan Allah bilang, kalau sudah selesai sholat, udah tebaran lagi, ngojek lagi, dagang lagi. Itu ada kalimat-kalimat perintah, namun tidak menggunakan kalimat spesifik. Contoh lain, kadang-kadang sesuatu yang Rasulullah larang itu bukan berarti haram. Kadang-kadang sesuatu yang dilarang oleh sesuatu bukan berarti haram, Pak. Tapi satu paling banter hukumnya makruh. Yang kedua itu bicara adab saja. Contoh begini. Aku akan menjelaskan. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perbuatan yang halal tapi dibenci sama Allah adalah cerai. Cerai halal nggak? Halal. Tapi Allah benci. Tapi Allah benci. Namun Allah paham, Allah tahu. Ada kadang-kadang situasi di mana rumah tangga nggak bisa dipertahankan. Dikasih boleh. Kalau memang harus pisah ya pisah. Tapi ingat, at-tolak marotani, caranya cuma 2 kali, lebih dari 2 kali nggak boleh. Contohnya pasti gimana, Zat? Nih, kita mohon maaf ya, nggak rumah tangga, dikit. Kadang-kadang ini suka cekcok nih, kaki bini, mulut ngucap. Pak, laki perempuan ngomong 1000 kali kata cerai, hukum nggak bakal jatuh. Tapi laki sekali ngomong jatuh. Buat cerai lo, udah jatuh. Ketika keluar kata-kata itu, putus hubungan kita suami istri. Bapak tidur sama dia, haram hukumnya. Cuma gara-gara ngomong sekali.
ada kesempatan baik lagi, boleh setelah majelis selesai baik lagi, nggak perlu akad ulang. Nah tapi cukup 2 kali. Ketika ketiga kali sudah berarti tolaknya tolak bain kubro. Bain kubro itu nggak boleh balik lagi. Kalau mau balik lagi sama mantannya, dia harus kawin dulu sama orang tuh mantan kita, ceraiin dia baru kita kawinin dia lagi. Cuman itu nggak boleh kawin pura-pura. Kawin pura-pura nanti katanya mau halil. Wah, baca pikir lagi. Ya mungkin lagi kawin dulu nih. Nanti, jadi sebelum saya belajar dulu ya punya. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang begitu mudah. Hati-hati Pak. Karena bercerai itu ada 2, ada sorry, ada kinayah. Sorry itu jelas kita ucapkan kata-kata kalimat tolak gitu ya. Tapi kalau kinayah ini kadang-kadang pakai bahasa apa namanya? Bahasa majas. Pulang lu sama orang tua lu. Itu musir. Sebenarnya itu sudah jatuh. Itu sebenarnya sudah jatuh. Makanya hati-hati kita dalam hal itu. Kemudian maka Rasulullah juga contoh lain ada kalimat itu, makanya begini Pak. Menurut Ibnu Abdul Arabi, ulama-ulama salaf dulu seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka tidak pernah mengharamkan sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu jelas-jelas nggak ada dalil yang terperinci, secara eksplisit. Jadi mereka paling banter hanya bicara makruh saja. Jadi kalau ada sebuah perbuatan, sebuah amalan apapun, kalau Al-Quran tidak menjelaskan haramnya secara perinci, mereka nggak berani mengatakan haram. Imam Malik terus berkata, saya tidak pernah berani mengatakan haram kalau memang dalilnya jelas-jelas tidak mengatakan haram. Paling saya hanya berkata mudah-mudahan saya terhindar dari ini. Paling banter mereka hanya mengatakan apa namanya makruh. Beda sama teman-teman kita kadang-kadang gitu. Hukumnya belum jelas itu dibilang haram. Padahal masalah itu masih dalam perdebatan ulama. Kita penonton gitu kalau udah ambil kesimpulan duluan. Padahal itu wilayah-wilayah ulama ada hal-hal yang sifatnya qat'i itu sudah nggak bisa ditolak, itu sudah jelas haram. Contoh, hurimat alaikum maitata, pokoknya bangkai mah haram karena udah ada kata-kata hurimat. Ada kata larangan. Yang seperti itu sudah pasti haram. Tapi sesuatu hal yang tidak ada dasar hukumnya dikatakan spesifik dalilnya nggak ada, mereka belum berani katakan halal. Contoh, misalkan bapak donor darah nih, ya kan? Atau bapak terima darah, ternyata darah itu bekas orang yang mohon maaf memakan daging babi, mohon maaf ya, barang-barang yang tidak sudah mengasah itu kira-kira gimana darah masuk ke darah kita, boleh nggak? Atau kita kasih darah Pak? Kalau kita kasih darah sebenarnya ini yang kita khawatirkan, kita terima darah, mohon maaf ya, dari orang yang darahnya itu mengkonsumsi barang-barang yang menurut ajaran kita haram. Itu hukumnya bagaimana? Kan di Al-Quran nggak ada. Nah ini masih tahap perdebatan. Contoh lagi, bayi tabung, transplantasi, itu hukumnya apa? Belum lagi bicara ekonomi syariah, ya kan? Ada mudoroba, ada gor segala macam. Itu yang nggak jelas hukumnya dan aku secara pasti itu jangan katakan haram. Bisa jadi ada dalil kita belum tahu atau hal itu memang masih di dalam ikhtilaf ulama. Ya kan sudah jelas innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Contoh lagi, bapak terima hadiah kuis, boleh nggak? Wow, dapat reward deh, gitu kan? Terima kuis boleh nggak? Undian boleh nggak? Itu kan masalah juga. Yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Nah, sesuatu yang memang belum jelas dalilnya, ulama-ulama dahulu, ulama-ulama salaf tidak berani mengatakan ini halal, ini haram. Paling banter mereka kalau sesuatu itu dianggap yang nggak bagus, paling banter dibilangnya makruh, kecuali ada dalilnya. Kemudian wasakata as'an asya'a, dan diam. Dia telah mendiamkan beberapa hal karena kasih sayangnya kepada kalian dan bukan karena lupa, maka jangan kalian mencari-carinya. Nah, kalau ada sesuatu yang nggak disebut sama Allah, diperintahkan kagak, disuruh kagak, udah nggak usah yang nyari dalil. Misalkan gini, Allah nggak pernah menyebutkan jengkol itu halal, haram. Kalau nggak nyebutin jengkol haram, ini nama jengkol haram enggak, ya udah nggak usah pusing, makan, jangan bikin pusing. Jadi sesuatu yang sifatnya mubah,
yang tidak ada hukum pastinya, kerjain aja dulu. Misalkan bapak gini, aduh, saya mau pakai, mohon maaf ya, saya mau pakai GoPay, gitu kan? Nanti GoPay uangnya begini, pusing kan? Kalau urusan yang tidak ada di dalam Al-Quran secara pasti, kita cari-cari dalil. Susah. Contoh, pakai mic nih, ada nggak di Al-Quran? Ada di bikinan kafir Yahudi, begini, wah haram. Yang ada malah bikin susah. Nah, Allah tidak menyebutkan secara spesifik sesuatu yang dilarang, bukan berarti Allah lupa. Allah sayang sama kita. Ya sudah, makanlah di muka bumi apa yang Allah kasih. Tapi ada hal yang tertentu yang nggak boleh disebutnya Allah tuh. Pertama, binatang mati. Yang kedua, binatang liar. Yang ketiga, binatang yang memiliki kuku tajam. Kan sebutin tuh. Yang keempat, binatang memiliki dua alam. Itu yang kayak gitu jangan-jangan. Yang lain masih banyak. Ada ayam yang enak makan, kita kejar yang haram. Monyet kita kejar. Ular ditangkap mau dimakan. Lah, ada lindung apa pakai ular? Kan gitu, Bang. Jadi Allah sudah kasih kebebasan buat kita. Saking sayangnya Allah sama kita, nggak spesifik. Laut, apapun yang ada di laut makan, kecuali kapal selam jangan. Bahkan kata Allah sampai bangkainya pun halal. Nah sekarang antara laut sama darat luasan mana? Luasan laut. Bapak kalau udah nggak ketemu makan di darat, nyebur ke laut lah, ikan paus garap tuh. Halal nggak? Halal. Jadi bangkai ikan aja halal, masih ribut cari yang ekstrim, cuma tantangan, gitu kan cacing dimakan, kodok, kampret, cepong. Jadi sesuatu yang Allah tidak sebutkan, nggak usah dicari-cari, bikin susah. Contoh, main bola, nggak boleh pakai celana pendek, ada dalilnya? Waduh, apa kan orang laki-laki sampai dengkul, gua main futsal pakai celana pendek dulu, ini gimana? Ada nggak dalilnya? Kalau bicara orang laki-laki, menurut Imam Malik, kalau tidak menimbulkan sir, kagak nafsu, nggak apa-apa. Pakai celana pendek, kamu bayu nafsu nggak? Ini masalahnya. Itu batasan ini Pak, kalau antara pusat sampai lutut itu batasan aurat sholat. Dan bisa dibayangin kalau pakai pusat pakai kain sarung juga apa jadinya? Kiper kagak pada bisa kegolan. Paham jadi kiper pakai kain sarung, pakai gamis. Gak bakal jelas bola ke bawah. Paling nendang kebelibat kan gitu. Jadi sesuatu yang memang tidak sebutkan bukan berarti Allah lupa. Jadi bentuk Allah sayang sama kita. Allah tidak akan melarang kita menikah dengan wanita manapun, cuma ada wanita-wanita yang nggak boleh dinikahi, gitu kan? Contoh anak, sepupu bibi itu nggak boleh tuh. Walaupun nggak diikatan darah, kalau nggak diikatan darah, nggak ada nasab, boleh nggak dinikahin? Nggak boleh. Ada yang nggak boleh dinikahin walaupun tidak senasab. Contohnya siapa? Saudara sepersusuan. Misal gini, Bapak punya anak, ya kan? Nyata air susu nggak kuat nih, ditetein sama tetangga sebelah. Nanti kalau udah gede, anak kita menantunya nggak boleh nikah karena saudara sepersusuan. Kemudian siapa lagi yang nggak boleh nikahin? Janda bapak kita tuh nggak boleh. Lupa kalau janda bapak saya. Lah bisa jadi Pak. Orang tua kita udah tua, ngawinin perawat 17 tahun. Kagak lama menikah, bapak kita mati. Ini mohon maaf ya kalau dia lebih dari. Kan janda masih cakep tuh, masih muda. Kita kawinin, kagak boleh Pak. Karena haram menikahi istri-istri bapak. Hah? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Bisa nggak terjadi? Bisa pada Indonesia Pak. Ibu kandung jadi kawin itu dayang sumbi, ya kan? Emak kandung udah keluar pengen masuk lagi kan on. Jadi yang kayak gini itu
Kata Rasul, silahkan lakukan apapun ismaksita. Lakukan apa yang kau ingat, terserah. Cuma ingat ada hudud. Nah, itu ada hudud, ada batasan. Apa batasannya? Yang disebutkan oleh Allah itu ke yang haram-haram tinggalin, yang wajib-wajib kerjain. Selebihnya silakan. Makanlah kulu mimma razaqnakum, yang ada di bumi. Makan apa yang kamu makan. Kecuali ada hal tertentu yang nggak boleh. Contoh, kulli muskirin haramun wa kullu setiap yang memabukkan itu haram, setiap khamr itu haram. Ustaz, saya makan durian halal. Tapi kalau kebanyakan mabuk haram. Jadi haramnya itu ada dua. Haram itu ada dua, Pak. Pertama ada haram jati, yang kedua ada haram sababi. Haram jati sama dengan haram aini. Haram jati atau haram aini adalah benda yang memang sudah diharamkan dari sononya. Contoh yang tadi itu apa? Bangke, kemudian daging babi dan binatang-binatang yang sudah disebutkan haram, itu namanya haram jati, haram aini. Ada haram sababi. Sebenarnya ini binatang ini halal, cuma bisa haram karena sebab. Contoh ayam nyolong, ayamnya halal tapi boleh nyolong, jadi halal. Gitu loh. Makan durian kalau enggak halal, kebanyakan jadi mabuk, hukumnya haram. Walatus ribu. Makan jengkol boleh, tapi sekampung pingsan haram. Ada saking baunya. Jadi tergantung mudarat, Pak. Sebab itu ada apa? Haram itu ada dua macam, ada haram aini, ada haram sababi. Nah, haram sababi inilah yang kadang-kadang jadi istilah. Contoh, rokok, balik nih. Kalau kata saya rokok nggak apa-apa, kan gitu. Kan selalu haram buat Anda, begitu haram buat saya. Sudut pandang mana yang Anda pakai? Maka kita tidak bisa mengatakan haram rokok karena dalil Quran juga nggak mengatakan rokok itu haram. Paling banter makruh, gitu loh. Sama jengkol makruh, pada dalilnya jengkol makruh. Udah lah, itu nggak jengkol, petai aja, ya sama aja. Jadi sesuatu yang tidak pasti hukumnya dalam Al-Quran, jangan cepat-cepat kita memvonis itu hukumnya masih hukum ikhtilaf. Baik, kesimpulannya pertama, kerjakanlah apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, ya kan? Apalagi untuk sesuatu yang sudah jelas-jelas hukumnya disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, sesuatu yang tidak disebutkan itu bukan berarti Allah itu lupa. Tapi bentuk sayangnya Allah kepada kita, maka Allah kasih kebebasan, ya, selagi itu tidak ada larangannya. Ya. Nah, yang terakhir, selalulah kita bersikap warok. Apa warok? Hati-hati, ikhtiar. Ya, jangan makan sembarang makan, minum sembarang minum. Ada rambu-rambu yang harus kita jaga. Ada hudud di sana, ada hudud di sana. Nah, kalau bisa sudah hudud itu hukum, Pak, hukum yang sudah pasti, hukum kisos. Jadi bicara syariat Islam itu, menegakkan syariat Islam itu bukan semata-mata ini undang-undang dasar kita punya seperti itu. Bicara hudud itu, hukum itu banyak. Contoh hukum kisos itu macam-macam. Ada potong tangan, ada jilid, ada yang namanya pancung. Itu syarat saja pun cukup berat gitu. Maka nanti kalau Bapak pengen ke sana itu ada masjid kisos, itu tempat menggel orang, tempat kisos. Itu di Jeddah. Jadi setiap Jumat itu diumumin. Bapak yang setelah ini jangan pulang dulu. Kita mau adakan hukum kisos. Yuk kita saksikan bersama-sama pemenggalan kepala. Itu Jumat diumumin, Pak, sama ketua DKM di Jeddah. Nah, habis sholat Jumat kelar, sampai Allah, udah ada di lapangan tuh kumpul. Jebret. Salat ini. Itu di Jeddah ada khusus namanya masjid kisos. Kalau sampai satu masjid masih apa? Wamis ya. Itu nggak sembarangan. Nah, kalau di Mekah itu gampang, Pak. Kalau nyari maling mah, dia tangannya buntung kan, maling itu. Ada sekeluarga tangannya buntung semua, Pak. Jadi hukum kisos itu pertama nyolong, jebret, hajar tangan kanan, segini nih, potong. Nyolong lagi, jebret, hajar kaki kiri, silang. Nyolong lagi, jebret, hajar tangan kiri. Nyolong lagi, jebret, hajar tangan kanan. Masih nyolong juga, pasek udah ini mah. Enggak.
Karena bapak kalau kamu kan lihat kalau ada pengemis tuh, ya bukan apa namanya, kita minta itu tangan pada buku, itu hukum kisah. Ada contoh lain yang Rasulullah larang, namun tidak masuk kategori haram. Kata begini, kata Rasulullah, hindarilah meminta-minta. Kata Rasulullah, orang yang suka minta-minta kalau dia mampu, nanti di akhirat wajahnya tinggal tulang doang, nggak ada dagingnya. Kan ada orang Pak, ya kan, dia punya rokok nih, rokok taman mulu dibatin. Ada nggak gitu? Ada. Dia bukannya nggak mau beli, emang dasar pelit gitu. Sama diri sendiri aja pelit. Nah orang-orang kayak gini, ini namanya dimaksud dengan sa'ilun, orang minta-minta. Apa itu orang yang maaf minta-minta bikin jalan? Maka dia bilang itu kerjaan halal, minta-minta itu. Cuma Islam nggak suka. Bahwa Rasulullah melarang orang yang suka minta-minta, padahal dia punya, dia mampu. Beda kalau orang dibagi. Kita punya nih, orang bagi itu beda cerita. Ini mah kita punya masih minta, dia punya rokok masih minta rokok orang, dia punya kopi orang dibuat juga gitu. Nah itu yang nggak boleh. Baik, di sini ada mau tanya ini. Yang atas. Ya sempat memang ada beberapa yang bilang makan daging kurban kalau bisa jangan sampai lebih dari 3 hari. Tapi memang potongan hadis itu ada. Tapi setelah saya cek ternyata ada potongan hadis lain yang menyebutkan bahwa tidak apa setelah kejadian-kejadian yang lainnya bahwa kita masih boleh memakan daging kurban yang lebih dari 3 hari. Daging kurban. Iya. Kalau yang saya pahami, daging kurban lebih 3 hari itu termasuk hitungan dengan hari tasbih. Gitu. Jadi tanggal 10 kan setelah 3 hari nih. 11, 12, 13. Maka disebutkan tidak boleh lebih 3 hari karena lebih dari 3 hari katanya bukan kurban. Tapi sedekah biasa. Paham ya? Karena motong kurban itu hanya sampai di hari tasbih. Janganlah kamu simpan dagingmu sampai 3 hari. Sampai hari tasbih itu habis. Jadi selagi masih hari tasbih silakan begitu berikan. Itu pemahaman saya, gitu kan? Kalau ada pemahaman lain, Allah. Cuma yang saya pahami itu seperti itu Pak. Jadi lebih dari 3 hari setelah Idul Adha itu jadinya hari tasbih. Hari tasbih itu masih dalam hari masih hari nahar sebelumnya. Maka kurban itu harus dikeluarin biar masuk dalam kategori kurban. Kalau lewat dari itu terkecuali kondisi. Contoh, di sini daging udah banyak, ini kita mau ekspor keluar, kirim. Kan harus dibukukan tuh. Misalkan kita kirim ke Somalia, atau kirim kemana, negara mana gitu kan, itu harus dibukukan dulu, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa lewat dari 3 hari. Jadi masalah kalau yang di sini. Artinya kalau kita menerima masih nyimpan di kulkas aman. Ya, tapi kan kita sudah berikan. Sudah terima ya. Dan terima. Yang nggak boleh kan kita hasil yang kita salurkan masih kita tahan, itu yang nggak boleh. Banyak di kalau memang nggak kemakan ya santai aja kalau masih ada. Baik, ada lagi. Ya. Nah. Sekarang ini kan fenomena yang baru-baru ini kan ada masalah ACT, pengumpulan dana dan sumbangan ACT. Sekarang itu masyarakat itu udah kayaknya udah antipati terhadap yang sifatnya tuh kayak pengumpulan sumbangan itu, karena ternyata pada prakteknya banyak sekali kayak ada kejadian begini kumpul sumbangan ini sumbangan, atau misalnya kita jalan ada pembangunan masjid yang paling kita sering kita lihat itu sepanjang di jalan itu bukan dana. Kalau saya berpikirnya paling nggak tuh ada dana dulu baru dibangun, sisanya nanti baru minta sumbangan. Ini nggak dari awal dan minta sumbangan, seolah-olah tuh jadi jelek sekali biasanya ke pemikiran masyarakat. Itu bagaimana? Betapa masalah ACT. Kalau saya hukum pastinya nggak pasti ya, kalau hukum pidananya. Ya. Cuma kan itu sedang diusut ya, memang secara logika ya jadi juga Pak. Ketika dana masyarakat namun totalnya dapat gaji 250 juta bulanan gitu kan, sangat ironis sekali. Uang
sedekah, uang donasi itu untuk kepentingan pribadi. Ya bisa dibayangin Pak, 250 juta mobilnya apa gitu kan, sementara dia ngambil dari orang-orang yang kecil. Nah makanya itu yang menusuk kan gitu. Ya semoga ini mafia itu cepat diselesaikan dari segi hukumnya ya. Nah kemudian bagaimana dengan sebenarnya gini, itu kan ada stigma pembusukan bahwa sedekah itu nggak bagus gitu, karena akan ada penyelewengan, hanya memperkaya diri. Ya itu kan terjadi akhirnya kan, bahwa orang itu memperkaya diri. Nah kemudian bagaimana dengan orang-orang yang mohon maaf pasukan gentong di jalan, tengah jalan, yang kaca gitu kan. Nah kalau saya melihatnya itu ketua DKM kurang bisa. Sebenarnya makanya kalau saya dari dulu saya sangat orang yang menentang yang adanya manusia gentong. Saya bisa manusia gentong dari dulu bahasa saya. Ya suka minta gitu. Karena pas satu citranya kurang bagus. Yang pertama. Yang kedua karena kan pencitraannya nggak bagus. Yang kedua kan nggak bakal selesai Pak. Itu pengalaman saya. Sebenarnya ada cara yang terbaik adalah mereka tinggal gedor hati orang-orang yang agnia, yang dermawan, begitu proposal dan sebagainya itu kan bisa. Gitu. Tapi dengan cara seperti itu satu mengganggu Pak. Apalagi mohon maaf di jalan-jalan Pantura itu kadang beli kicong nih, takut ada gentong di tengah-tengah itu bisa membahayakan. Jatuhnya haram, Pak. Jatuhnya haram. Ini mohon maaf saya agak tersinggung juga, mohon maaf nih, ketika Bapak Polri Grand di sebelah belakang yang ke daun tuh, asam gentongan gitu. Sampai di sekaleng tuh masukin gitu loh. Kalau jangan di situ gitu loh. Karena apa? Mengganggu ketertiban, mengganggu jalan itu hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Nah makanya saran saya sih kepada panitia masjid lebih baik tulis proposal, ajak musyawarah. Waktu saya di kampung saya orang tua saya, jadi ketika bangun masjid RT dikumpulin, jadi kita bangun masjid nih, kita potong royong. Kita nggak boleh minta uang di pinggir jalan. Padahal rumah saya di pinggir jalan, tapi kita nggak mau. Udah jadi tiap minggu ada panitia yang keliling rumah, gitu loh. Warga situ aja. Dan memang sudah disepakati oleh warga bahwa tiap minggu nanti ada orang masjid yang keliling, mintain uang untuk infak masjid. Itu sudah disepakati. Dan itu nggak sampai 3 tahun, 2 tahun selesai masjid gitu. Dan itu megah gitu. Dan itu milik bersama. Daripada minta di pinggir jalan, satu citranya jelek, yang kedua membahayakan orang. Gitu kan. Yang ketiga ada jadi pekerjaan utama. Pekerjaan utama kan ada hitungannya Pak. Nih mohon maaf ya, Bapak pegang nih tugas loh. Itu sekian persen buat Bapak jatahnya. Daripada gua kerja ngojek capek kemudian amalnya kan lumayan 20%. Bukan. Bapak sehari nih ngecek gitu kan, dapat 1 juta, Bapak dapat 20% berapa? Jadi kerjaan utama. Ya Allah orang. Jadi sekarang tuh yang pakai sorban, pakai kain, pakai jubah, pakai gamis, itu jemput komentar kan bilang aja tadi. Itu kejadian banyak sekarang pagi-pagi gitu. Dan itu banyak Pak kejadian kayak gitu. Maka saya bilang saya bawa buat teman-teman yang mungkin di kampung di mana ada kayak gitu dikasih masukan ke DKM. Ya, kalau kemudian nggak nulis lah ketahuan. Nah, ini buat mana-mana. Ini buat pembangunan. Kemudian kita nulis warga. Ini buat masjid, buat musola. Nulis aja harganya. Tulis nama, jangan hamba Allah mulu. Hamba Allah. 5.000 hamba Allah. Wah hamba Allah. 500.000. Wah saya itu. Jadi ingat kita ya. Hamba Allah 200.000. Saya tuh. Dah, berarti kan hamba Allah tuh. Baik, ada lagi ya? Yang ini sudah yang sering tuh pengajian. Tapi terakhirnya tuh minta sumbangan dana wakaf gitu lah. Ya. Kita nggak tahu nih untuk apanya. Tapi kalau misalnya sebenarnya ada sedikit yang ceramah atau yang pengolahan pesantren segala kita nggak tahu nih pokoknya. Tapi itu selalu ada tuh. Itu bahkan yang usaha gede kadang-kadang. Iya. Itu sering kejadian kalau lagi
maulid, tabligh akbar atau apapun yang acara besar, itu seringkali di akhir nanti pada minta semua. Itu kadang-kadang yang saya tahu nih, kadang panitia nitip ke kiai, kita bangun masjid nih, gitu kan mau bikin tank, gitu kan. Kalau bisa dibuka dengan sedekah, kalau bisa, kalau nggak. Nah biasanya kiai suka ngebantu itu dengan cara begitu Pak, itu pertama. Yang kedua kadang-kadang panitia jujur apa adanya. Pak Kiai ini saya bikin acara, dananya kurang, minta bantuan sama jamaah, yang apa-apa. Yang penting jelas akadnya apa. Jadi orang dimintain jelas, bapak-bapak, ibu ini panitia kurang, jadi kebuli udah pasti belum dibayar, gitu kan. Daripada pulang makan beli utang, ayo sama-sama kita sedekah, boleh? Ya boleh, silakan aja. Ya kan itu kan pilihan, kita mau ngasih ya kasih, enggak ya enggak. Ya jadi masalah begini Pak, ngasih kagak, ngoceh mulu gitu yang jadi masalah gitu. Nah cuma yang jelas itu boleh nggak? Boleh, ya boleh. Misalkan nih besok mungkin acaranya nih Muharraman di musola, gitu kan. Nah warga pintain nggak masalah buat anak yatim, gitu kan. Zaman ini buat anak yatim amplopnya kurang, gitu kan. Itu masih kiat. Ayo mau ikut donasi silakan. Justru kalau saya saranin kalau ada itu kesempatan, Pak. Kita nyimpan duit buat di sana, buat di akhirat. Ikhlasin aja lah, bicara masa uang nanti panitia mau buat apa nih terserah dia. Yang jelas tadi kan mintanya kan buat masjid, ya sudah kita niatin buat masjid. Kalau untuk akhirnya itu dipakai buat yang lain ya dosa-dosa dia. Baik, ada lagi? Saya Pak Bayu, Pak Bayu Pak. mau menanggapi masalah ACT ya. Dan namanya karena kan saya pernah bekerja sama dengan ACT itu kan. Terakhir yang bantuan federasi Semeru. Kalau saya melihat kan selama badan tersebut transparan, bantuan kita kemana sampai dokumentasi sampai finish itu selesai, kita percaya. Terus masalah gaji itu memang nggak idealis, nggak realistis itulah gaji segitu. Tapi kalau alam nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya nggak tahu. Cuma yang saya lihat ada beberapa kelompok tertentu yang benci ACT karena mereka banyak membantu Palestina. Yang saya lihat ya walau alam lah. Tapi makanya saya membatasi diri ya. Udah ya silakan aja lah kalau memang benar mereka menjadi supaya tidak menjadi fitnah betul ini. Jadi pengalaman pribadi saya punya perusahaan, saya punya kantor di Tegal, kantor cabang di Tegal. Nah di kantor situ ada ruangan di bagian belakang itu tahun 2 tahun yang lalu disewa oleh ACT untuk kantor mereka dan penyimpanan donasi. Jadi saya sedikit cerita. Nah, singkat cerita, jadi banyak masyarakat dulu menyumbang. Nah, ketika itu selesai, mereka pergi. Begitu kita lihat, ternyata di gudang belakang itu tumpuk baju-baju. Jadi hasil donasi orang, pakaian-pakaian itu nggak disalurkan. Yang dibawa duit doang. Barang-barang ditinggal di gudang. Mereka pergi begitu saja. Ini pengalaman pribadi Pak yang saya dapatkan di kantor cabang Tegal. Makanya ketika kemarin belum lama saya bersih kantor di sana, di gudang belakang itu kok banyak baju Pak. Ternyata Ustadz ini disewa sama ACT, gitu kan. Cuma sekarang mereka kontrak sudah habis, mereka pergi, baju layak pakainya ini ditinggal. Akhirnya dikasih oleh orang situ Pak kita. Orang itu kita panggil, ayo mau ambil. Ini salah satu ya, maaf sekali lagi bukan berarti kita ACT enggak. Cuma itu fakta yang terjadi di lapangan. Itu salah satunya seperti itu, ya kan? Jadi banyak pakaian-pakaian yang harus disalurkan itu nggak nyampe, gitu kan? Apakah mungkin mereka buru-buru pindahnya sampai itu lupa ke bawah mungkin, gitu kan? Ataukah memang itu belum sempat disalurkan, kotak sudah habis tapi ditinggal juga mungkin. Ya kita harus nuzon aja, mungkin dia pindah buru-buru, bajunya lupa di bawah, udah gitu aja, gitu ya. Tapi ini memang sudah banyak kejadian Pak, ditambah lagi memang sisi politisnya juga kuat. Sisi politisnya kuat, ya dengan Palestina, dengan segala macam. Ini sudah banyak. Makanya kadang kalau melihat seperti ini, ya kita agak hati-hati juga. Hati-hati dalam artian begini, kalau yang kita bilang benar, penyimbang, kalau enggak, ya sudahlah. Kita serahkan saja pada yang berwajib, mereka punya perangkat, punya undang-undang, punya aturan, punya alat untuk membuktikan itu. Kalau memang itu benar, mereka berbuat salah, ya hukum.
Tapi kalau memang nggak benar itu fitnah semua, Allah lagi hidup. Pasti gitu aja sedikit. Karena kita ngomong juga agak punya power apa-apa gitu kan. Ya cuma ya kalau lihat dari kemarin begitu emang gajinya kan nggak logis ya. 250 juta, 90 juta, enak banget. Kalau gitu mau nggak usah kerja, kita jadi besok gitu aja bikin apa? Bikin LSM, gitu kan? Kalau bantuan kan lumayan tuh. Ada lagi. Bapak itu Masih masalah sumbangan nih Ustaz. masalah nikah. Jadi kan. Jadi seumpama gini Pak Ustaz, sebuah musola taruhlah di KM kita mengadakan program penggalangan dana. Contoh misal untuk kegiatan besok Marom bagi-bagi anak yatim, terus kayak tempo hari pembangunan pelebaran musola. Seumpama ada salah satu warga non muslim, dia ikut berpartisipasi. Apa ya saya transfer ke kegiatan yang ada, tapi dia non muslim. Nah itu hukumnya seperti apa itu Ustaz? Apakah dana itu tetap kita terima, kita salurkan sesuai dengan program kita yang tadinya kita buat anak yatim, ya kita sesuaikan buat anak yatim, yang tadinya program kita buat pelebaran musola, ya kita buatkan belikan material buat pelebaran musola, atau seperti apa itu Pak Ustaz? Menerima sumbangan dari non-muslim boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Boleh. Jangan boleh itu bila mana orang Islam ini agak boleh nyolong, tidak boleh. Tapi kalau selagi dia untuk pembangunan masjid, musola, untuk masjid nggak masalah. Nggak masalah. Itu udah boleh kan. Nah, bicara masalah kan niat mereka makan dia terserah mereka gitu. Kita nggak ikut campur masalah niat mereka nyumbang kan. Karena itu bicara hati-hati urusan dia sama Tuhan. Tapi secara eksplisit, secara jelas bahwa bolehkah kita menerima sumbang pembangunan itu dari non muslim? Boleh. Sama halnya kita memberikan daging kurban kepada non muslim, boleh? Ini nggak apa-apa Pak. Kita bersyukur malah kalau ada non muslim yang nyumbang. Ini masalah muslim ada nyumbang loh. Kalau kebagiannya Ustaz, sumbangan buat istrinya, Buat ya muslim balikannya. Sia-sia. Balikannya kita Pahalanya. kalau ada Gereja, gereja gitu Ustaz. Yang Yang mana? membantu di keamanan juga gitu Ustaz. makanya kita nyumbang ke tempat ibadah mereka. Ya. Kita nggak lihat ibadah kita ini. Gitu. Kalau kita memang membantu sosial saja, tapi bukan berarti kita menuntut ibadah mereka. Kan kembali ke hati nih, ke ikiyah nih, gitu kan. Kalau memang niatan kita untuk menjaga stabilitas, boleh, stabilitas ya. Tapi kalau memang itu masih bisa buat yang lain, gitu. Tapi kalau memang itu butuh stabilitas dan sebagainya, bukan berarti kita menuntut ibadah dia. Enggak. Tapi kita tinggal di sebuah wilayah yang minoritas, maaf ya. Di sini kita bisa bersuara apapun karena kita mayoritas. Tapi kalau kita tinggal di wilayah yang minoritas, misalkan maaf kita di Papua atau di Amerika atau di negara-negara Eropa mana, yang minoritas itu seperti apa? Mungkin kita pun akan diminta sumbang untuk pembangunan ibadah mereka. Untuk menjaga stabilitas boleh. Karena dalam kita niatnya bukan membantu ibadah mereka enggak, tapi untuk menjaga stabilitas saja niat. Itu kayak gitu. Insya Allah tidak berpengaruh pada keimanan kita, insya Allah. Oke, lagi cukup. Mas Mufti biasa tanya. Sebenarnya Generasi salam. Nah, baik ya, kalau nggak ada lagi cukup sekian ya, semoga panjang kerja dan manfaatnya. Semoga kita bisa dapatkan menjalankan kewajiban kita yang telah Allah tetapkan dan dapat menghindari apa yang sudah Allah larang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.